Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Aks Hogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Aks Hogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan merupakan wadah kita untuk berdiskusi permasalahan dan kasus terkait seputar ginekologi onkologi. Dan acara ini akan rutin diselenggarakan setiap Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa yang akan menjadi MC pada acara sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Dan kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, serta kehadiran akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kepada para peserta, kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan pada Aks Hogi series ketiga pada sore hari ini, kami telah menghadirkan 2 narasumber dan izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Dr. Sigit Purbadi, SPG Konsultan, selaku Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Selamat sore, Dr. Sigit. Selamat sore, Assalamualaikum. Saya masih di mobil, saya belum bisa ganti background. Dan narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Haryadi Yusiran, SPOG Konsultan, selaku Konsultan Onkologi Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selamat sore, Dr. Haryadi. Selamat sore, Dr. Sunsta. Selamat sore, Prof. Dr. Brahmana, Dr. Sigit. Sore. Dan diskusi kita pada hari ini akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Fauzi Sahil, SPOG Konsultan, selaku Konsultan Onkologi Ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan. Selamat sore, Prof. Fauzi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema yang akan dibawakan pada Aks Hogi series ketiga pada sore hari ini adalah seputar operasi kanker ovarium. Tentunya kanker ovarium ini cukup banyak ditemukan pada praktek sehari-hari dan mungkin tidak jarang juga kita temukan pada wanita usia muda. Dan mungkin bagaimana penanganannya atau mungkin teknik-teknik operasi apa saja yang bisa dilakukan tentunya pada SPOG umum yang mungkin jauh dari pusat rujukan kanker bisa menjadi satu pembahasan pada diskusi kita sore hari ini. Dan baiklah, sebelum kita memulai diskusi Aks Hogi pada sore hari ini, saya persilahkan kepada Ketua Hogi, Dr. Brahmana Askandar, SPG Konsultan, untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati senior saya, guru saya Prof. Fauzi Sahil, guru saya Dr. Sigit Purbadi, kemudian sahabat saya Dr. Haryadi, kemudian saya lihat Bu Sekjen, Dr. Taufan, kemudian Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, dan semua panitia. Tidak terasa sudah yang ketiga Aks Hogi, ini sarana untuk kita tanya jawab, diskusi, sharing, karena pengalaman semua SPOG itu sangat banyak. Ya. Nah, kemudian sore hari ini topiknya mengenai kanker ovarium. Kenapa penting? Karena tidak semua kanker ovarium itu bisa dirujuk. Kadang-kadang kita menerima rujukan, sudah dioperasi, kadang-kadang kemudian dengan berbagai hal harus dirujuk lagi. Nah, ini mungkin nanti para expert bisa sharing sebetulnya bagaimana sih, apa peran SPOG itu, kemudian bagaimana kalau di center tersier itu yang dirujuk itu terus diapakan di rumah sakit tersier itu. Ini segala problematika tentang kanker ovarium, tumor ovarium bisa ditanyakan di sini. Mudah-mudahan acara berlangsung lancar, bermanfaat, dan tidak lupa mengundang setiap hari Sabtu jam 15 sampai jam 16.00 kita berdiskusi mengenai topik-topik yang bisa menunjang praktek sehari-hari. Sekali lagi apresiasi untuk semua partisipan meluangkan waktunya di hari weekend. Sehat selalu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya untuk acara diskusi Aks Hogi akan dipandu oleh moderator kita sore hari ini, yaitu Profesor Dr.
Fauzi Sahil, SPOG Konsultan. Kepada Profesor Fauzi, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua POGI, Dr. Brahmana, Sekjen, Dr. Tovan, serta kedua narasumber kita, Dr. Sigit dan Dr. Haryadi, serta MC kita, Dr. Hairunisa. Alhamdulillah, peserta semuanya yang saya hormati, tak lupa, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam webinar ASHOGI seri ketiga pada sore hari ini, yang topiknya tidak kalah menarik ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, saya akan sedikit memperkenalkan narasumber kita yang kompeten pada sore hari ini, yang akan menjawab apapun yang akan ditanya. Ya, jadi ada istilahnya tadi, asr itu rupanya saya baru tahu apa saja kutanya. Jadi bagus juga itu singkatannya. Jadi yang pertama itu kita ada pakar kita, Dr. Sigit Purbadi, SPOG subspesialis onkologi ya. Tempat tanggal lahir Purbalingga 19 Oktober 1958. Mendapat pendidikan S1-nya dokter umum di FKUI tahun 85, SP1 spesialis obgyn FKUI juga tahun 94. Kemudian SP2 Onkologi Ginekologi di FKUI juga tahun 2000 dan menyelesaikan S3 UI juga tahun 2019. Staf pengajar dari Divisi Onkologi Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. Haryadi, SPOG subspesialis onkologi juga. Tanggal lahir di Banjarmasin 21 Desember 1967. Pendidikan S1-nya dari S1-nya dari dokter umum dari Universitas Trisakti Jakarta tahun 1993. SP1-nya obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Dan SP2 Onkologi Ginekologi di Fakultas Kedokteran UI 2009. S3-nya di Universitas Brawijaya Malang. Jadi kedua pakar ini akan menjawab apapun pertanyaan yang disampaikan. Sudah disampaikan tadi oleh moderator bahwa sore ini topiknya tidak kalah menarik, dan saya mendapat informasi juga sudah banyak yang daftar, tapi mungkin belum join semua ya. Jadi sudah ada 300 lebih katanya yang daftar, tapi yang join baru 97 sampai saat ini. Jadi topiknya memang banyak digunakan dan banyak menjadi pengalaman kita sehari-hari ya. Jadi mengenai kanker ovarium ini, baik mengenai diagnosis. Ini karena topiknya adalah tentang operasi ya. Jadi tentang seputar operasi kanker ovarium. Jadi kita ketahui bahwa operasi kanker ovarium ini di samping untuk treatment, juga untuk diagnostis dan untuk menentukan stadium atau staging. Jadi yang sering kita alami sebagaimana disampaikan oleh ketua tadi, sering di tempat-tempat yang tidak ada spesialis onkologi tentang kasus-kasus yang kanker ovarium yang secara kebetulan harus dilakukan operasi, mungkin dalam keadaan emergency, dan apa yang bisa dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, nanti mungkin kita oleh SPOG umum maksud saya mungkin dapat pencerahan dari kedua narasumber kita. Kami persilahkan siapa yang mungkin belum ada ya yang ingin menanyakan sesuatu. Kalau belum ada yang menanyakan, mungkin kami... Boleh saya bertanya, Prof? Oh, silakan. Memancing, Prof, supaya meramaikan diskusi. Mohon maaf, saya lagi mobile, Prof. Jadi saya sambil mobile, nggak bisa menyalakan video. Silakan. Jadi begini, Prof. Kira-kira itu kalau kita menjumpai tumor ovarium, kalau saya SPOG begitu ya, itu kapan saya harus
merujuk begitu ya. Nah, kemudian ketika saya rujuk, apa bedanya ditangani di tempat saya yang, mohon maaf, misalnya saya di rumah sakit tipe C, tipe B dengan misal di tempat dokter Sigit begitu ya, center tersier. Mungkin begitu, Prof. Terima kasih. Iya, pertanyaan memang yang klasik yang saya harapkan pasti ada pertanyaan ini, tapi belum ada pertanyaan. Jadi sudah ketua yang membuat pertanyaan ini, kami silakan mungkin dokter Sigit dulu lah. Silakan. Bagaimana kira-kira apa yang bisa dilakukan, yang sebaiknya dilakukan. Terima kasih, Dr. Sigit. Silakan. Jadi kalau dari saya bahwa kita sebagai dokter itu melakukan profesi berbasis Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Di situ ada tugas kita adalah memberi informasi. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien diduga, ya, maka tergantung modalitas praduganya. Nah, sebetulnya sudah diajarkan kalau pernah membaca buku Surgical Philosophy dari Hutan Asrafian, kita sebagai dokter harus tahu yang pertama adalah kalau berbicara surgical anatomy itu sampai ke sel fungsi sel. Yang kedua, kemudian evidence base. Kemudian ada pesan dari Hippocrates, do no harm, dan di era modern adalah value based medicine. Nah, jadi secara konseptual harus dijelaskan kepada pasien tentang ada dua hal. Kalau kita berbicara ovarium, sebetulnya diduga kanker ovarium atau kanker ovarium stadium lanjut. Nah, maka untuk bisa menjelaskan, modalnya adalah mengetahui ya tentang dari mulai perubahan sel, karena kita akan menjelaskan kepada pasiennya apa yang berubah dan apa yang ditemukan, berapa perubahannya, dan kita mengerti tentang data epidemiologi serta evidence. Jadi clue-nya adalah itu. Semua konsekuensinya kita harus berikan kepada pasien. Saya ambil contoh misalnya. Dia tinggalnya di mana? Dia tinggalnya misalnya katakanlah di Jayapura yang saat ini dia nggak punya. Ya udah dengan segala macam apa yang dia mampu gitu. Konsekuensi itu harus diberitahu. Karena apa? Nah, cara memberitahunya itu harus ditulis. Ya, karena satu-satunya yang akan bisa melindungi apakah seorang dokter itu melakukan pelanggaran dalam praktek kedokteran berbasis dari Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, ini pengacara akan melihat hal ini. Jadi juga sebagai dokter harus bisa melindungi diri sendiri. Jadi saya berbicara secara konseptual sendiri. Kalau bertanya secara spesifik, maka itulah yang menjadi clue. Karena saya tidak tahu nih orang yang menangani seberapa jauh dia tahunya gitu. Karena dia bisa terjebak gitu. Dia bisa terjebak kalau dia tidak memberikan pengetahuannya secara yang sebetulnya harus dimiliki oleh seseorang atau seringkali disebut minimal requirement. Itu Prof secara konseptual sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sigit. Jadi prinsipnya jika di tempat yang memang tidak ada onkologi masih bisa dilakukan dengan inform consent yang jelas. Ya, begitu Dr. Sigit. Ya, jadi karena yang sering adalah ya saya ambil contoh kasus yang sering. Bahkan ini bisa dilakukan oleh onkolog. Dibilang kanker ovarium stadium lanjut. Operasinya HTSOB omentektomi. Dibuka itu omentumnya aja utuh. Tidak ada sama sekali spesimen yang menunjukkan bahwa dia stadium lanjut. Nah, orang ini habis operasi mau di kemo, ya. Nah, tiba-tiba orangnya bisa lari kemana-mana itu, bisa ke Singapura, bisa ke Jakarta. Nah, hati-hati dengan yang hal ini. Karena apa? Ini senjata bisa makan tuan. Ya, karena sebetulnya kualitas
profesionalisme dokter, selain dia akan dilihat dari rekam medik, maka dia akan bisa dilihat dari hasil patologi anatomi. Kemudian kalau dia membuat foto, merupakan foto, karena foto itu juga merupakan bagian dari rekam medik. Nah, jadi nomor satu, ya, nah, banyak ustadz di sini jujur, maka kalau nggak jujur, makan tuan. Itu Prof. Terima kasih Dokter Sigit. Mungkin ada tambahan dari Dokter Haryadi, silakan Dokter. Terima kasih Prof. Fauzi. Ya, apa yang disampaikan oleh Dokter Sigit secara konsep, ya kadang-kadang mungkin di lapangan yang di daerah, khususnya kami yang sering menghadapi lah paling tidak, memang dilirik oleh orang hukum kalau memang kontrak dalam suatu manajemen ini antara pasien dan dokter tidak cocok, dan biasanya melihat outcome saja ya Prof. Ya, ternyata kendala itu bisa dari sarana, prasarana, dan juga pasien kadang-kadang nggak mau juga dirujuk. Nah, kalau kita pengalaman-pengalaman yang ada, mungkin juga sebagai algoritma kita di daerah ini, problemnya apabila mendapatkan kasus yang dicurigai suatu keganasan, baik itu kita berpikir apakah ini suatu early stage ataupun advanced stage, apalagi mungkin kalau advanced stage kita sekarang kan modalitas kalau di daerah lebih banyak yang dipunyai oleh SPOG itu kan hanya ultrasonografi. Kalau kita menggunakan beberapa marker lain, mungkin saja dengan mungkin tumor marker yang umum CA125, HE4 begitu yang dipakai. Mungkin aja mereka kombinasi HE4 aja susah di dua-dua di kabupaten juga mungkin tidak ada. Nah, hal seperti ini mungkin modalitas utamanya adalah kita menggunakan sarana seperti ultrasonografi. Mungkin yang paling sederhana kita menggunakan ya IOTA model. Bahkan kalau USG yang bagus sekarang, fitur-fitur itu sudah ada di dalam USG yang baru-baru ini. Nah, mungkin disinilah kesadaran saja, saya kira seperti konsep Dokter Sigit tadi, harus mengerti bahwa kemampuan kita dalam mendiagnostik itu sehingga itu dijelaskan kepada pasien, walaupun keputusan itu adalah bersama antara kita, kontraknya dengan pasien sendiri. Sebagian kasus dokternya mau merujuk, tapi tidak mau. Ini masalah moral hazard aja, mungkin kadang-kadang dibuat memang sudah dilakukan tindakan operasi, ternyata CA tutup kirim. Nah ini yang jadi masalah biasanya di daerah. Jadi mungkin modalitas selama pendidikan yang standar dalam melakukan tindak pengobatan terhadap sesuatu massa ovarium lebih baik dilakukan oleh yang membidanginya. Masalahnya skill itu tersedia atau tidak. Nah modal-modal ini yang kadang-kadang menyulitkan dalam diagnostik di daerah. Saya kira mungkin begitu. Jadi harus mengerti betul juga kepada dokter-dokter untuk mendiagnosis ini, Dok. Begitu Prof menurut saya, Prof. Terima kasih. Mungkin Dokter Brahmana ada yang kurang penjelasannya, masih mau disambung pertanyaan? Mana Dokter Brahmana? Begini, Prof. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Dokter Haryadi tadi adalah bahwa orang harus mengerti gitu ya. Jadi tidak bisa disatukan yang satunya lagi kalau suspek ovarium ternyata dia advance, karena itu karakteristiknya sangat berbeda. Ya, jadi inilah yang orang harus mengetahui. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang epidemiologi, tentang diagnostic tool, contohnya adalah dengan memeriksa. Kalau dia memeriksa, ini adalah yang cocok adalah untuk advanced stage, yaitu biasanya dia adalah udah ada masif ASI test. Kemudian kalau dia diperiksa, dia adalah sudah, karena dia proses inflamasi, dia terfiksir, terus kemudian bilateral. Nah, ini sebetulnya epidemiologinya sudah ada. Habis pemeriksaan klinis, itu ada yang namanya SASONS ya, yang orang berbicara tentang indeks morfometrik. Nah, jadi seluruh diagnostik tool itu harus tahu epidemiologinya. Jadi jangan pernah melakukan suatu konseling yang tidak ada angkanya abu-abu. Sensitivitas, spesifitas. Nah ini yang akan menjadi clue sebetulnya
kalau dia berperkara, itu yang akan dibuka di dalam pengadilan adalah bentuk ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya selalu ada dua hal, sedangkan di onkologi sendiri adalah begitu kita berhadapan dengan tumor stadium lanjut, maka resikonya adalah residu. Isunya adalah seperti itu. Kalau kita berbicara dengan tumor diduga tumor ovarium adalah bahwa risiko yang ada adalah incomplete surgical staging atau ya, nah yang sebetulnya pasiennya harus fertility sparing tapi tidak dilakukan fertility sparing ya. Nah, dulu di Jakarta itu ovarium harganya 5 miliar gitu ya. Nah, ada penuntutnya. Nah, ini jadi hal-hal ini yang sebetulnya secara konseptual harus mengerti betul dan recorded. Itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sigit. Ini belum ada pertanyaan lagi nih. Prof, Jadi Prof, izin Prof. silakan Dr. Tovan ya. Ya, ya. Izin Prof. Jadi sebelum ini Kak, saya lihat di chat box juga belum ada pertanyaan dari para peserta. Jadi mumpung ini ada ahlinya Dr. Sigit, Dr. Haryadi dan juga Prof. Fauzi mungkin nanti terkait ini kemungkinan banyak ya teman-teman yang menjadi peserta ini adalah mungkin obgyn non-onkologi gitu ya. Kita tahu mungkin nanti saya minta pendapat ataupun arahan dari Dr. Sigit dan Dr. Haryadi terkait dengan kita sudah tahu ya bahwa rekomendasi tentang salpingektomi, ya, jadi salpingektomi oportunistik, jadi opportunistic salpingectomy itu direkomendasikan untuk setiap pasien yang memang menjalani suatu pembedahan, misalkan hysterektomi tanpa ovarektomi, begitu ya. Sejak tahun 2010 tim Ovarian Cancer Care itu menyatakan bahwa itu signifikan proteksi terhadap ovarian cancer pada populasi umum gitu. Kalau kita bergerak untuk ke depan adalah masalah profilaksis atau preventif, preemptive medicine, BRCA itu kan masih terlalu mahal untuk perempuan Indonesia. Jadi rasanya salpingektomi itu cukup gitu ya untuk dilakukan tapi tidak melakukan BSO atau risk reducing ya BSO. Nah, bagaimana tips and triknya nih Dr. Sigit secara surgical skill gitu ya? Bagaimana kita bisa menghindari nanti jangan sampai kita melakukan salpingektomi bilateral ternyata arteri supply kepada kedua ovarium itu jadi berkurang atau misalkan malah bikin misalkan ovarian reserve-nya jelek, misalkan ovarian reserve dalam arti hormonal function. Mohon arahannya Dr. Sigit, silakan. Makasih Prof. Fauzi. Ya, terima kasih Dr. Tovan. Silakan Dr. Sigit. Jadi masalah salpingektomi. Ya, jadi tetap bahwa basisnya adalah tadi konseling, kemudian do no harm. Nah, jadi jangan pernah melakukan salpingektomi karena tidak tahu struktur bagaimana sebetulnya topografi vaskuler yang blood supply terhadap ke ovarium itu adalah menjadi damage. Karena sebetulnya seluruhnya itu adalah countable. Jadi menjelaskan hal ini harusnya dia adalah harus menjelaskan dengan gambar. Nah, dengan gambar, jadi terus kemudian tentang risiko terjadinya suatu diminish atau ovarian failure. Jadi tetap semuanya adalah kembali kepada cognitive skill dan surgical skill. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sigit. Memang akhir-akhir ini memang antara kita dengan bagian fertilitas endokrinologi reproduksi itu memang memang agak kurang sependapat karena mereka itu selalu atas dasar ovarian reserve itu ya. Jadi kita juga selalu berdasarkan kemungkinan berisiko untuk terjadinya kanker ovarium yang sekarang ini sudah ada lesi prakankernya di tuba yang didapatkan. Jadi memang banyak tapi prinsipnya ada beberapa literatur yang menyatakan memang betul kalau kita menguasai topografi pembuluh darah sehingga tidak membuat rusaknya minimalisasi rusaknya pembuluh darah itu yang ke ovarium dengan bisa betul-betul melakukan salpingektomi tanpa banyak mencederai pembuluh darah itu juga hasilnya tidak begitu berpengaruh terhadap ovarian reserve tadi. Mungkin ada komentar lagi dari Dr. Haryadi? Ya, baik Prof. Jadi selama ini memang khususnya pasien-pasien yang dilakukan oleh
terutama pada kasus-kasus yang mungkin tubektomi lah Prof selama ini kan dilakukan. Apa yang disebutkan oleh Dr. Topan tadi, itu tubektomi ada cara Pomeroy, mungkin ada beberapa macam, saya lupa namanya. Kan sekarang ini teorinya adalah bahwa ada spill dari tuba yang akan mempengaruhi germinativum daripada ovarium, itu merupakan faktor risiko. Sehingga ada penelitian yang memang melakukan salpingektomi atau fimbriektomi, sehingga usaha ini menurunkan terjadinya penurunan ovarian cancer. Itu salah satunya. Jadi sudah sebagian meninggalkan cara-cara tubektomi. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana untuk mempertahankan fungsi daripada feeding artery kalau kita melakukan tubektomi supaya jangan merusak reserve daripada ovarium itu sendiri. Tadi sudah disebutkan, mungkin ya kita harus mengenali betul satu persatu bagian mana pembuluh darah yang seminimal mungkin kita akan melakukan hanya yang memang diperlukan pada tuba itu sendiri. Jadi mengenali bagian-bagian daripada feeding arterinya, terutama yang jelas feeding artery dari ovarium sendirilah, paling tidak dari arteri ovarika itu jangan banyak tersentuh, apalagi terklaim tidak diketahui. Nah, sisanya memang cukup jelas yang berasal dari ovarium, berasal dari tuba itu sendiri, memang ada kolateral kan antara arteri uterina melalui uterusnya itu sendiri dengan ovarium, sehingga dengan melihat jelas anatominya kita akan melakukan hanya yang diperlukan untuk memotong bagian daripada tuba itu sendiri. Saya kira begitu, Prof, untuk mempertahankan fungsi ovarium. Baik, terima kasih. Tadi sudah jelas ya. Jadi sedikit lagi, Prof. Ya, Dr. Sigit, silakan tambahkan. Ovarian failure pasti salah secara teknis. Karena apa? Yang kanan dari aorta, yang kiri dari arteri renalis. Itu pembuluh darahnya sudah sangat besar, luar biasa. Jadi kalau dia tidak dirusak, ya artinya main arteri dari ovarian arteri nggak akan rusak itu kalau cuma tuba. Itu aja, itu yang menjadi clue. Jadi gampang. Jadi kalau dijadiin saksi ahli, maka itu dia rusak karena itu source-nya sangat besar dari aorta. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Sigit. Jadi sudah jelas ya. Dr. Topan mungkin ada? Ya, Prof. Sudah jelas? Ya, sedikit tambahan, Prof. Ya, setuju sekali. Ya, Prof, setuju sekali. Jadi memang jelas ya, itu sejak tahun 2010, bahkan sebelum itu dinyatakan bahwa apabila sejawat ya misalkan melakukan tubektomi pada kasus-kasus yang memang sudah cukup anak lah ya, itu maaf ya, tadi tersebut sudah jelas bahwa jangan takut untuk terjadi ovarian failure atau misalkan mematikan suplai arteri pada ovarium. Jadi jangan tanggung-tanggung tubektomi, lakukan salpingektomi. Jadi bilateral, dan itu sudah direkomendasikan secara resmi ya oleh tim ovarian care. Jadi itu untuk melakukan salpingektomi instead of tubektomi. Jadi setiap pasien tubektomi itu direkomendasikan pada populasi umum dilakukan salpingektomi gitu bilateral. Itu aja, Prof. Makasih, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Topan. Ini sudah ada pertanyaan di kolom Q&A. Pertanyaan pertama dari Munizar ya. Assalamualaikum guru-guru sekalian, izin bertanya kepada Dr. Sigit. Kemarin saya dapat konsul pasien dirawat SPBA, gadis 18 tahun, dilakukan operasi oleh SPBA atas indikasi akut abdomen. Hasil PA-nya imatur teratoma. Tindakannya SOU, kemudian dilanjutkan kemoterapi BEP6 siklus oleh SPA. Sekarang dengan massa di pelvis 7 x 6 cm, LDH 1400 dan HCG 55. Mohon petunjuk langkah apa yang harus saya lakukan. Terima kasih. Silakan Dr. Sigit. Pertanyaan langsung. Ya, jadi yang pertama adalah bahwa ini sebenarnya butuh data. Kapan terakhir di kemo? Karena kita akan menentukan. Kemudian kita harus tahu sebetulnya pada saat dia melakukan ya salpingovarektomi ataupun ovarektomi ya itu kapan. Nah, jadi kalau data seperti yang dikemukakan itu adalah tidak cukup kita untuk mengambil kesimpulan. Yang pertama, apakah itu sebetulnya residual ataukah itu sebetulnya platinum resisten.
Apalagi dia memberikan kemo, golongannya apa yang dia berikan. Nah, jadi BEP, semua Dr. Sigit. adalah BEP. Sudah diberikan BEP. Ya, 6 siklus. Nah, jadi kalau sudah diberikan BEP 6 siklus, maka tadi kembali dia dulu sebetulnya residual atau atau dia sebetulnya karena dia jaraknya berapa dari kemo terakhir? Mungkin Dr. Munizar bisa langsung host bisa dikasih mungkin di mute ya. Sampun Prof, sudah di unmute Prof. Sudah, ya. Dr. Munizar, silakan. Izin dok. Ya, silakan. Ya, mohon maaf dok. Kemo terakhirnya 1 bulan yang lalu dok. 1 bulan yang lalu, oke. Ya. Selama monitoring, selama kemoterapi, pakai monitor apa? Izin dok, mereka itu nggak memeriksakan marker, yang ada di CT scan selalu sehabis kemoterapi dan dikatakan tidak ada massa. Baru pada yang siklus terakhir dijumpai massa ukuran 6x7 cm, dok. Ya, itu data yang sementara yang saya dapatkan, dok. Datanya juga aneh kalau CT scan setiap kali habis kemo. Ya begitu almost invalid. Jadi masa tiap 3 minggu dikasih kemo, dikasih CT scan. Jadi saya nggak tahu datanya valid atau tidak gitu ya, karena ini penting sebetulnya. Ini penting karena kita akan menentukan sebetulnya yang pertama dia dulu residual atau dia sebetulnya menjadi kalau 1 bulan itu adalah dia di dalam cure kemoterapi itu adalah klasifikasinya progressive disease. Nah, oleh karena itu kita akan melihat sebetulnya tentang status tumor itu. Ada massa di pelvis. Nah, ada massa di pelvis sebetulnya kalau kita ginekolog itu dengan begitu mudahnya melakukan ultrasonografi rectal tissue di daerah fossa Waldeyer. Itu dari ovarium atau itu bukan dari ovarium. Nah ini penting kalau dengan CT scan, radiolog nggak ngerti karena radiolog tidak terbiasa melakukan suatu mengerti dari mulai embriologi, termasuk juga radiolog kita adalah tidak melakukan bedah kadaver, tidak seperti di Jepang yang dikirim ke Milan. Nah jadi kemungkinannya adalah itu gitu. Nah oleh karena itu sekali lagi bahwa di kedokteran sebetulnya cuma ada 5 yang penting. Pertama diagnostik, kedua diagnostik, ketiga diagnostik, keempat diagnostik, kelima juga diagnostik. Nah jadi yang sekarang kita membutuhkan diagnostik dan kita membutuhkan valid data. Itu Prof. Dr. Sigit sekalian, kalau seandainya memang ini betul lah apa yang diceritakan, ternyata ada massa 7x6 cm dengan usia 18 tahun, kemungkinan di ovarium yang kontralateral, apa yang bisa dilakukan? Ya. Nah, jadi kalau dia kita harus memberitahu bahwa kalau dia ternyata di kontralateral, artinya ini adalah platinum resistant. Begitu kita berbicara platinum resistant, maka kita harus tahu bahwa mekanismenya adalah obat itu tidak pernah berada lama di dalam sel. Dan nasibnya dia adalah akan sama dengan yang sebelumnya. Ya, jadi artinya dia juga akan resisten. Nah, ini yang harus dia diberitahu. Kalau dia ternyata resisten, maka kita harus review. Karena dia berada di dalam germ cell itu, apa saja sebetulnya. Jadi kita nomor 1 kalau kita di sentra pendidikan, maka kita segera akan mereview histopatologi itu. Apa benar bahwa dia hanya suatu teratoma imatur. Tadi saja tidak disebut tentang nuklear atypia indeksnya. Jadi kita juga harus ukur itu. Karena semuanya kita harus kembali ke masalah faktor prognosis. Itu Prof. Baik, terima kasih Dr. Sigit. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada tambahan dari Dr. Haryadi? Ya, Prof, saya hanya dari sudut pandang berbeda saja. Mungkin pembahasannya ini lebih banyak secara umum.
Jadi memang dengan usia muda adanya masa, walaupun ini dilakukan bukan oleh tadi SPBA ya. Nah, kalau kita menjadi pelajaran dalam kasus seperti ini, terutama yang kasus baik early stage ataupun advanced stage, kita primary surgical cytoreduction itu adalah sangat penting. Jadi disitulah prognosis yang akan kita nilai bagaimana untuk kedepannya. Karena kalau kita komplit melakukan primary cytoreduction, sehingga prognosisnya menjadi lebih baik. Nah, residual tumor yang tadi Dr. Sigit bilang itu memang independen faktor untuk mempengaruhi terhadap prognosis pasien itu sendiri. Nah, yang penting di sini adalah yang kita jadi pelajaran, banyak faktor. Kalau usia muda kan imatur tumor ini juga prognosisnya juga tidak baik walaupun dengan kemoterapi. Tetapi kalau residual itulah bagaimana kalau kita dapat melakukan sampai komplit primary residual tumor itu cukup bagus, sehingga prognosis ke depannya juga menjadi lebih baik. Nah, ini yang buat mungkin teman-teman yang lain kalau melakukan suatu tindakan operasi terhadap ovarium, memang harus dinilai betul kira-kira apakah tersedia memang skill yang memang mampu untuk melakukan cytoreduction yang ada di tempat tersebut. Saya kira itu aja tambahannya, Prof. Izin, Prof. Dok. Ya, silakan. Silakan. Ya, masih kembali ke pasien saya. Ya. Pasiennya dengan distensi hampir maksimal dengan dok. Jadi pasiennya minta kalau bisa dilakukan operasi ulang karena dia tahu ada masalah baru di pelvis. Nah, apakah ada tempatnya bagi saya untuk melakukan relaparotomi ulang untuk mengangkat massa itu? Kalau olah itu dari ovarium kontralateral, apakah saya harus mengangkatnya juga? Mengingat ya tadi itu perlakuan terhadap ovarium, apalagi pada gadis yang khusus, Dok. Terima kasih, Dok. Silakan, mungkin Dr. Sigit lagi lah. Ya, Prof. Jadi sekali lagi bahwa ya, nomor satu itu diagnostik. Jadi begitu Anda berbicara tumornya 6-7 cm, kemudian abdominnya distended, maka cuma ada dua. Distendednya karena peritoneal carcinomatosis ascites atau dia ileus. Nah, maka tidak serta-merta bahwa Anda berpikiran bahwa, apalagi kalau udah distended, kita udah memikirkan seluruh abdomen, upper abdominal. Nah, itu sebabnya bahwa Hutan Asrafian selalu mengajarkan ke kita bahwa harus bisa menjelaskan patologi dan patofisiologinya. Jadi tidak sesederhana itu. Oh, over distended, keluarganya minta dioperasi. Ya, sama dengan kita konseling, operasi. Itu ada kolom tuh tata cara. Di tata cara itu harus menjelaskan secara detail. Nomor satu adalah patofisiologi terjadinya over distended. Yang kedua adalah alternative problem solving. Nah, jadi itu yang harus dimengerti oleh setiap surgeon. Maka seperti yang Dr. Haryadi katakan di Kalimantan, oh udah siap-siap itu lawyer itu katanya. Ini dia katanya bilang itu ya. Dan seringkali adalah bahwa apa? Dokter itu selalu kalah karena dia tidak well documented. Karena apa? Kalau tidak tersurat, ya, if not written in the chart, it didn't happen. Itu tidak pernah berlaku. Ya, nah itu yang sebetulnya harus mengerti. Jadi tidak sesederhana itu over descended itu. Jadi harus tahu persis sebetulnya patofisiologinya, baru kita bisa solve the problem. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Mungkin kita tanyakan langsung dengan Mas Munizal. Apa ascites yang buat distended atau apa gas meteorismus atau apa? Ya. Baik. Kemarin saya lihat terpasang drain. Dari drain itu hanya keluar sedikit cairan. Bisa jadi ini musin. Saya juga membayangkan seperti Dr. Sigit bilang, biasanya kalau ascites itu mungkin lebih ke yang epitel gitu, yang ke upper abdomen. Tapi ini apakah ada keterlibatan ke omentum juga? Sampai keluarganya tanya, ini kalau misalnya dioperasi ulang apa yang diangkat? Saya bilang ya bisa jadi massanya atau mungkin dilakukan omentektomi. Karena kita juga bagi saya itu belum begitu jelas nih pasien juga susah sambil duduk diperiksa juga susah gitu. Malah saya berikan opsi bagaimana kalau saya rujuk ke Darmais begitu. Beliau keluarganya menyampaikan saya takut ke Jakarta dan segala macam. Jadi kalau bisa di sini nggak usah dibawa kemana-mana. Jadi saya juga
dalam kondisi berpikir nih tindakan apa yang terbaik untuk pasien, Prof? Demikian, Prof. Tindakannya adalah menganalisis diagnostik dan menjelaskan patofisiologi. Tanpa itu nggak akan pernah bisa. Dan itu tidak bisa dibicarakan berandai-andai dengan kalimat gitu. Karena itu mesti kita basisnya database. Prof, pertanyaan selanjutnya, Prof. Kenapa dirujuk ke Darmais bukan ke RSCM, Prof? Sensitif nih, Prof. Ya, betul itu. Mungkin saya Prof, sedikit, Prof. Prof, jadi mungkin kasus ini, ya mungkin saya boleh dikatakan berandai-andai, boleh juga lah, Prof. Jadi pada kasus seperti ini sudah dioperasi, kemudian diberikan kemoterapi. Ya, kesan saya menilainya walaupun harusnya penilaian secara menyeluruh. Artinya terjadi progresif daripada penyakit ini sendiri. Nah, apakah kalau ini memang terjadi progresivitas daripada penyakit itu sendiri, dan saya anggap ini kemoresisten, sudah diberikan obat-obat kemoterapi, kita memang pasien kan mungkin perlu apa harus dilakukan, karena permintaannya salah satunya adalah operasi. Nah, kita memang kan berat. Kalau ini operasi dengan modalitas yang tidak ada sensitif terhadap kemoterapi, saya kira tidak mungkin kita lakukan juga operasi itu sendiri, karena itu akan menjadi progresif, yang locus minorisnya sendiri akan terbuka di tempat kita operasi. Jadi memang paliatif yang harus dijelaskan kepada pasien kalau memang ini adalah sesuatu yang progresivitas daripada penyakit itu sendiri yang sudah kemoresisten. Ini kalau tadi yang Dr. Sigit bilang berandai-andai jadinya, karena memikirkan sikap daripada Dr. Munizar ini sendiri. Saya kira itu hanya pandangan secara umum lah, risiko yang progresif disease yang kemoresisten terhadap yang sudah dilakukan pemberian kemoterapi sebelumnya. Saya kira mungkin begitu, Prof. Betul, jadi sama dengan itu. Mau melakukan operasi, tidak tahu struktur organ sebetulnya patologinya apa, nah itu sama dengan jalan. Kalau di Jakarta ada sinyal, ya ada waste. Nah, ini jalannya udah dekat sana, daerah Kota Baru, nggak ada sinyal, nggak ada waste. Itu bisa kecebur ke laut. Ya. Jadi hati-hati, itu bisa terjadi jebakan Batman. Kalau apalagi nggak bisa mengatasnamakan bahwa habis kenapa dioperasi? Lawyernya tanya, habis keluarganya mendesak terus. Nggak bisa. Profesionalisme tidak seperti itu. Dokter harus tahu karena dia harus menuliskan skenario. Ya, jadi dokter itu merangkap. Dia sebagai produser, dia sebagai director juga. Monggo, Prof. Silakan. Mungkin harapan Munizar kira-kira ada saran nggak apa yang harus dilakukan langkah ini? Mungkin itu langkah-langkah step by step yang dia lakukan karena ini yang menyangkut kepentingan pasien. Ada saran silakan. Harus board meeting gitu, ada radiolognya yang bisa menjelaskan patofisiologinya. Terus kemudian kita harus mereview kalau patologinya apakah dia hanya ada teratoma imatur, ya. Kita harus melihat nuklear atipia, apakah disertai dengan sinus endodermal atau tidak, biomarker yang lain dari marker germ cell-nya. Jadi tetap semua kembali ke laptop bahwa kita harus berbicara data dasar. Iya, jadi mungkin sebagai kesimpulan mungkin ya sebaiknya dilakukan tumor board ya, diundang termasuk operatornya yang pertama. Saya kira bisa memberikan informasi apa yang dilihatnya waktu operasi pertama. Ya. Nanti Ketua Hogi akan memfasilitasi kalau datanya bagus itu dengan board meeting, tapi syaratnya data mesti benar. Ya. Mungkin jelas, Dr. Munizar? Oke, baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Muljadi Amanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Izin mau bertanya apa yang bisa saya sebagai SPOG umum kerjakan saat menemukan kasus curiga kanker ovarium. Sedangkan bila dirujuk ke pusat kanker RS tersier, antrian operasi sangat panjang, bisa sampai 3-4 bulan. Pasien baru bisa dioperasi. Mungkin Dokter Sigit aja dulu. Narasumber pertama dulu. Jadi kalau diduga
cuma kanker ovarium, maka dia tadi seperti saya katakan, berdasarkan yang diduganya itu apa. Jadi kalau misalnya katakanlah dia diduga kanker ovarium, resikonya cuma incomplete surgical staging. Tapi dosa besar kalau diduga kanker ovarium hasilnya advanced stage dan suboptimal, nah itu pasti nggak ngerti itu. Pasti tidak ngerti tentang tumor ovarium. Nah, jadi sebetulnya mau nggak pasiennya dikatakan bahwa ya nomor satu, jadi tidak benar bahwa melakukan omentektomi pada omentum normal. Itu publish datanya di European Journal ya tentang ginekologi onkologi. Ya, paper saya tentang metastasis melalui omentum. Ya, nah, demikian juga tentang peritoneum. Nah, jadi ya mesti ngomong, mau nggak cuma saya lakukan salpingoforektomi. Konsekuensinya adalah cuma keluar tumornya, tidak tahu stadiumnya. Itu yang bisa dilakukan. Karena apa? Kalau cuma diduga tumor ovarium, nggak akan apa-apa itu 3 bulan juga, queuing 3 bulan nggak akan ngapa-ngapain. Jadi harus ngerti persis sebetulnya tentang patofisiologi. Nanti ya, nah kalau berperkara melakukan operasi dengan alasan tumor ovarium terus kemudian ternyata hasilnya sebetulnya pasiennya mempermasalahkan, oh tumor confined to the ovary dengan alasan bahwa harus dilakukan segera. Nah, terus kemudian habis itu pasiennya jalan-jalan nanya gimana? Ya seperti ICON action trial, kemoterapi atau surgical staging. Nah, dua-duanya sama-sama nggak enak gitu. Nah, jadi ini yang harus tahu. Mau melakukan konseling, ya mengatasnamakan queuing. Nah, supporting datanya harus betul. Itu Prof. Terima kasih Dr. Sigit. Mungkin ada tambahan dari Dr. Haryadi? Iya dok. Jadi memang kendala-kendala seperti ini yang paling banyak didapatkan, terutama pada early stage. Bahkan ada sejawat yang melakukan laparoskopi juga dengan kiste begitu, yang jelas akan dilakukan terjadi spill. Nah ini penilaian dalam suatu diagnostik terhadap ovarian cancer ini, sensitivitas dan spesifitas kan berbeda-beda, terutama pemeriksaan seperti USG yang modalitas yang umum lah saya kira sampai ke daerah. Kalau pemeriksaan biomarker saya kira terbatas, terutama di kabupaten yang tidak bisa dilakukan. Tapi kalau kita berbicara informed consent, mungkin kalau Royal College itu bisa sampai 2 halaman yang harus kita menjelaskan, dan pasien juga bisa ngomong ke kita apa yang ditakutkan kemungkinan dampak legal medis yang akan terjadi. Rasanya juga sulit. Di sisi lain ini bermasalah dengan antrian dalam tindakan operasi. Ya memang kendala-kendala ini yang jadi membingungkan. Tapi ya saya hanya berpikir, saya tidak juga menyebutkan bahwa ini suatu legalitas bahwa boleh melakukan. IOTA index mungkin itu bisa dipakai yang model terbaru ataupun yang simple, paling tidak sudah mengerti kira-kira ini beresiko atau tidak. Nah, kita sampaikan kepada pasien yang kendala-kendala darurat, saya kira itu tidak ada hal khusus, tapi ini masalah yang sifatnya elektif. Yang sifatnya elektif ini yang mungkin ya dari Hogi mungkin ya akan bagaimana penyebaran untuk pendidikan terhadap onkologi ini harus diperbanyak. Ini kendala besar memang membingungkan buat SPOG umum. Saya kira begitu, Prof. Mungkin ada sejawat lain yang bisa memberikan arahan juga. Artinya begini, mengatakan bahwa cuma 5% untuk malignan itu berarti dia punya konsekuensi. Mengatasnamakan cuma 5%, keluar sebenarnya CA incomplete surgical staging, kemudian datang lagi, apalagi ke Singapura misalnya ada yang bla 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 bla, dicuci itu dokter, ya dikasih data. Ini tingkat kesalahan dokter di Indonesia pada saat melakukan konseling tentang 5%, dia abai. Karena sebetulnya kita tidak pernah tahu individu ini masuk di dalam proporsi yang 5% atau yang di 95%. Coba tanya sama dokternya. Coba sini, coba saya lihat
yang ditulis oleh dokternya. Nah, ini tidak nulis. Nah, kayak gitu modelnya. Jadi hati-hati. Every predictor harus sangat menguasai tentang arti daripada suatu studi. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan bisa dibuka, tapi tentunya dengan informed consent yang jelas bahwa kemungkinan apa yang akan terjadi, mungkin direlaparotomi, mungkin harus dilakukan kemoterapi dan lain sebagainya. Dan mungkin saya kembali tanya, kalau umpamanya tadi antrian 3-4 bulan, pasiennya baru curiga malignan, apa lebih tanpa emergency, apa mana yang lebih baik? Dibuka dengan kemungkinan relaparotomi atau ditunggu antrian operasi? Mungkin Dokter Haryadi mungkin. Iya, Prof. Saya kira semua tergantung daripada kontrak pengobatan antara dokter dengan pasiennya sendiri, dengan semua risiko yang harus kita sampaikan kepada mereka. Dengan pasien juga mengetahui bahwa antrian panjang, risiko dia merasa mungkin ada ketakutan, tapi kalau masih bisa kita untuk menunggunya, bagaimana skill yang tersedia yang lebih bagus, saya kira itu lebih baik. Tapi kontrak pengobatan inilah yang harus kita sampaikan dengan resiko seperti relaparotomi atau kemoterapi karena incomplete staging itu memungkinkan. Nah, yang lebih berat justru problemnya adalah primary cytoreduction inilah yang paling berbahaya. Residual tumor yang cukup besar itu akan berisiko akan menyulitkan untuk kedepannya kembali untuk suatu tindakan terapi. Saya kira mungkin begitu, Prof. Ya, baik. Jadi yang penting adalah saya perlu luruskan statement Dr. Haryadi. Primary cytoreduction is only for the advanced stage. We are never talk about the suspected ovarian cancer. Suspected ovarian cancer, we talk about the surgical staging. Ya, jadi harus dibedakan kalau kita berbicara ovarian cancer. Terima kasih. Ya, pada kasus advanced stage. Ya. Jadi mungkin ini untuk SPOG umum yang penting informed consent dan kemudian choice dari pasien karena dia ada hak otonomi dari pasien bisa memilih, tapi jelas kita harus menjelaskan apa untung ruginya sehingga biasanya sih pasien selalu memilih, tidak mau memilih yang rugi, biasanya memilih yang untung asal kita jelaskan. Asal kita jelaskan. Tapi kadang-kadang penjelasan kita yang kurang sempurna sehingga terjadi penyesalan setelah selesai. Ya, oke, mungkin pertanyaan tidak ada lagi di chatting, Q&A nggak ada lagi pertanyaan ya. Izin Prof, Dr. Ali Budi itu minta mohon arahan dari narasumber untuk Objin, teman-teman Objin dan Onko, Prof. Di kolom chat, Prof. Oh, ya, sebentar ya. Jadi arahannya udah jelas itu. Data epidemiologi dan patofisiologi sebagai modality counseling. Dan counseling adalah is written document. Karena itu berbasis dua. Satu undang-undang praktek kedokteran, yang kedua adalah Permenkes. Cukup, itu selamat dunia akhirat. Mungkin ada tambahan Dr. Haryadi. Justru aspek itu diagnostik operatif Dr. Haryadi. Aspek diagnostik operatif minimal kompetensi harus dipunyai apa ya, Dok? Ya, kita kan memang selama ini untuk SPOG umum kan kalau ditanya bagaimana diagnostik mungkin sudah jelas lah. Pada kasus-kasus yang early mungkin biasanya tidak begitu spesifik. Kita sudah tahu pada ovarian cancer itu agak susah. Tapi kalau sudah sugestif mungkin akan mudah juga kita akan menilainya. Kita menggunakan tumor marker saja pada orang yang masih premenopause, kadang-kadang HE4 juga nilainya juga tidak begitu tinggi sensitivitas dan spesifisitasnya. Nah, nilai-nilai ini memang kalau ditanya kompetensi yang harus dipunyai pada seorang dokter SPOG umum, paling tidak mengetahui bagaimana menilai preoperatifnya ini. Kalau memang dia beresiko tinggi, itu jangan dilakukan dan harus dilakukan rujukan, kecuali memang penilaian dalam penilaian preoperatifnya itu mempunyai resiko malignansinya memang rendah. Secara teoritis kita kan memang jurnal juga ada menyebutkan bagi yang resikonya rendah kita boleh melakukan karena nilainya itu ada. Seperti endometriosis juga nilai kalau kita berbicara indeks malignansi kelihatan tinggi kalau bicara hanya CA125.
tapi kan modalitas lain akan mendukung bahwa itu merupakan suatu kemungkinan walaupun bukan nilai pasti, karena gold standarnya tetap patologi anatomi saya kira. Mungkin begitu, Dok. Prof. Fauzi. Baik, silakan Dr. Sigit tambahan. Bukan, ini adalah konsepnya. Seringkali tidak dipahami bahwa itu ada di terminologi ya kalau orang akan menggunakan IOTA. Dari mulai klasifikasi kista simple, ada unilokuler, ada multilokuler. Nah, semua proliferasi itu diawali dari perubahan inner surface. Ingat, inner surface. Perubahan pertama bisa thickening, karena dia menyeluruh rata, bisa papillary growth, dan itu vertikal terhadap dasar. Ya, jadi ini yang mengajarkan adalah seperti itu. Bisa juga tidak dalam bentuk papillary, tapi dia single menjadi septasi dan thickening the septa. Nah, kalau kita mau berbicara tumor marker, harus tahu tentang bagaimana dia disintesis. Jangan sampai dia tidak tahu. Sama dengan yang paling sering adalah dia preksaroma. Hasilnya rendah terus dioperasi. Padahal kliniknya advanced stage. Ya. Nah, jadi kalau ditanya ke kita, gimana Dok? Ini kalau lihat dari ya isi deskriptor IOTA udah malignan. Orang udah ada asites masif. Asites masif artinya peritoneal karsinomatosis. Ya, nah seringkali ada objin yang saya nggak ngerti apakah dia karena ketidaktahuannya, oh Bu nggak apa-apa nih romannya itu. Oh ya asites itu gampang, nanti sekalian operasi sekalian dikeluarin. Gitu. Nah ini yang sebetulnya akan langsung tahu ya, dan inilah yang sebetulnya seringkali dipakai pada pengacara yang mau menuntut itu adalah seperti itu, atau pihak asuransi. Pihak asuransi kadang-kadang dibenturin itu antara dokter dengan klien. Saya nggak mau ganti karena sebetulnya, nah, bla 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 bla. Nah, jadi kita harus mengetahui tadi pesannya Hutan Asrafian. Kalau berbicara ovarian cancer adalah itu, ya dari mulai kalau papilnya dia bisa banyak, kalau dia fusi dia akan menjadi solid part. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau dia menembus membran basal dan sampai kepada kapsul ovarium yang terdiri dari sel mesotel, maka dia akan masuk ke dalam sirkulasi peritoneum. Itulah yang mulai nantinya terjadi peritoneal carcinomatosis. Kalau dia blockage, maka terjadi suatu leakage dari peritoneal circulation, terjadilah asites. Asites formation adalah gitu. Jadi clue-nya adalah kita mengetahui semua mekanisme. Ya, gampang sekarang, semuanya ada di YouTube. Nah, itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sigit yang dengan penjelasannya yang menyeluruh. Belum ada lagi nih, question and answer nggak ada, chat nggak ada. Mungkin waktunya pun sudah jam 16 kurang 1 menit. Mungkin kita simpulkan saja bahwa pada prinsipnya kita harus berhati-hati karena memang kanker ovarium ini suatu hal yang tidak bisa didiagnosa dari klinis luar saja, dan selalu kita dengan bantuan-bantuan USG, bantuan-bantuan indeks malignansi dan IOTA tadi, kita hanya bisa mencurigai, dan kecurigaan inilah yang membuat kita dasar penanganan. Untuk ini prinsipnya kita harus informed consent ya. Jadi kalau tentunya kalau kita sudah curiga berat, ada proses keganasan, dan di situ ada fasilitas, terutama ada konsultan onkologi. Untuk SPOG umum mungkin secara lebih baik dikonsultasikan, tapi dalam hal-hal tertentu yang tidak ada konsultannya dan kemudian
pasiennya mungkin tidak mau dirujuk, atau kebetulan kasusnya emergency, terpelintir atau ada akut abdomen sehingga terjadi harus dioperasi, mungkin perlu inform consent yang jelas kepada pasien, kemungkinan akan terjadi hal di mana harus dilakukan relaparotomi karena untuk staging dan lain sebagainya. Jadi untuk ruginya harus dijelaskan sama pasien untuk menghindari tuntutan. Karena banyak sekarang memang kalau kita yang senior-senior ini kalau seandainya mau membukakan hal ini yang banyak sekali sudah teman sejauh kita yang kena tuntut, tapi selalu kita redam gitu ya. Jadi hal-hal yang ini selalu kita redam dan kita tangani sebagaimana apa yang masih bisa lakukan terhadap pasien, walaupun tentunya kita sebagai konsultan onkologi merasa bahwa ini prognosisnya jauh lebih jelek akibat tindakan sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada tambahan dari narasumber? Ada yang belum saya sampaikan kesimpulan? Terlewatkan? Kalau nggak ada, saya akhiri dengan alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Dr. Hairunisa sebagai MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita sore hari ini, kepada Dr. Sigit Purbadi, SPOG Konsultan, kepada Dr. Haryadi Yusiran, SPOG Konsultan, dan tentunya kepada moderator kita sore hari ini, yaitu Profesor Dr. Fauzi Sahil, SPOG Konsultan. Atas diskusi interaktif yang menarik yang tentunya memberikan kita wawasan lebih jelas lagi dan bagaimana kita menyikapi kanker ovarium itu sendiri serta mengenai masalah seputar operasi kanker ovarium. Dan tidak terasa 1 jam kita telah berdiskusi, tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi kita sore hari ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali AXS HOGI series keempat dengan tema penanganan kanker endometrium pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Dan sampai bertemu di AXS HOGI series keempat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Terima kasih, Papi. kasih. Papi ya. Ini Om Haryadi. Bu Sekjen, terima kasih Bu Sekjen. Ya, makasih Prof. Horas Prof. Horas. Maju-maju. Amin. Izin ya. Sehat-sehat Prof Fauzi, sehat-sehat. Kapan ke Medan lagi? Iya Prof, sudah kangen duren. Iya Prof, makasih Prof.